Selamat datang di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, kali ini kita akan membahas tentang translasi dan refleksi. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu translasi. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Pada translasi digunakan pendekatan koordinat. Nah, pada bidang koordinat diasumsikan bahwa arah kanan merupakan sumbu X positif, arah kiri merupakan sumbu X negatif, dan arah atas merupakan sumbu Y positif, sedangkan arah bawah itu merupakan sumbu Y negatif. Untuk bentuk translasinya, nah jika titik A ditranslasikan itu dapat dituliskan seperti berikut. Ini titik A, X, Y ditranslasikan terhadap A, B, ini T maksudnya translasi ya, menghasilkan bayangan. Nah, bayangannya itu kita menamakan dengan aksen gitu, tanda petik di atas. A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi, ini adalah bayangan dari titik A. Nah, untuk rumus matriksnya, ini X aksen Y aksen atau bayangannya sama dengan titik aslinya itu X, Y ditambah dengan si ini translasinya yaitu A, B, sehingga ini penjumlahan matriks akan sama dengan X tambah A dan Y tambah B. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil translasi titik A. Jadi A2, min 3 ini ditranslasikan terhadap T4 min 2 gitu. Akan menghasilkan, ini kan menghasilkan A aksen X aksen Y aksen tuh. Berarti kita sekarang cari berdasarkan rumus yang ini, X aksennya adalah X aksen Y aksen gitu. Karena kita mencari X aksen Y aksen akan sama dengan titik awalnya. Titik awalnya 2 min 3 ditambah dengan translasinya 4 min 2. Nah, ini menghasilkan 2 tambah 4 itu 6, min 3 tambah min 2, min 5. Sehingga A aksen itu akan sama dengan 6, min 5. Nah, ini soal basicnya ya. Selanjutnya, komposisi translasi. Nah, ini maksudnya komposisi translasi. Misalkan ada titik A, X, Y ditranslasikan dengan T1-nya A, B, kemudian kan mendapatkan hasil atau bayangan, kita sebut A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian setelah mendapatkan hasil ini, ditranslasikan lagi terhadap T kedua, yaitu di sini C, D, itu akan menghasilkan bayangan lagi, bayangan baru, yang kita namakan bayangan barunya A double aksen. Yang titiknya juga X double aksen dan Y double aksen. Nah, ini rumusnya. Jadi, ini bayangan kedua itu akan sama dengan maksudnya titik asli ditambah dengan translasi pertama dan translasi kedua gitu. Langsung aja ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi titik B itu titik B min 2, min 4 ditranslasikan terhadap T1-nya itu A, B menghasilkan berarti B aksen ya, X aksen, Y aksen. Kemudian ditranslasikan lagi dengan T2-nya sama dengan 2 min 3 akan menghasilkan B double aksen yang mana diketahui pada soal yaitu 1,2. Nah, ini kita selesaikan berdasarkan rumus tadi, berarti X double aksen Y double aksen itu sama dengan titik aslinya kan min 2 min 4 ditambah dengan translasi pertama AB ditambah translasi kedua 2 min 3. Kemudian X double aksennya diketahui yaitu 1,2. Jadi kita ganti ini sama dengan, ini langsung dijumlahkan yang bisa min 2 ditambah 2 itu kan 0. Berarti A, ini A tambah 0. Kemudian yang di bawahnya min 4 tambah min 3 berarti min 7. Ini B kurang 7 karena dia min 7 ya.
Sehingga ini kita dapat kesamaan matriks. Untuk baris yang pertama itu 1 sama dengan A. Terus karena A tambah 0 kan A. Baris yang kedua itu 2 sama dengan B dikurang 7. Nah, ini kita jadikan B sama dengan, berarti 2 ditambah 7 sama dengan B. Sehingga B-nya adalah 9. Yang ditanya pada soal adalah ini. A kurang 2B, berarti A-nya adalah 1 kurang 2 kali 9. Jadi 1 kurang 18 min 17. Selanjutnya kita ke translasi kurva. Nah, tadi itu kita kan hanya tahu bagaimana mentranslasikan atau menggeser titik gitu, tidak diberitahu bagaimana rumus untuk menggeser sebuah kurva yang berupa garis atau semacamnya, garis lurus, garis lengkung, atau lingkaran. Kemudian ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, nah kita cari misalkan titik x, y yang terletak pada kurva. Nah, jadi kan misalkan ini ada garisnya, garis ini namanya misalkan garis G gitu. Kita cari satu titik, kita misalkan ini adalah ambil sembarang titik gitu, yang titik x, y, kemudian tentukan hasil translasi titik x, y nya itu. Nah, misalkan garis G nya ini ditranslasikan hasilnya ini, hasilnya G aksen, ini dia, berarti si titik x, y tadi juga ikut pindah kan ke garis G aksen. Di sini misalkan ini akan berubah menjadi x aksen, y aksen gitu. Nah, selanjutnya kalau udah dapat x aksen sama y aksennya, nanti disubstitusi aja langsung ke persamaan awal dari G-nya atau persamaan aslinya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita ke contoh soal. Nah, ini garis, berarti ini gini ya, garis G itu 4x plus 3y plus 12 sama dengan 0, ditranslasikan terhadap 1 min 2, ini akan menghasilkan G aksen, kan gitu. Kita cari x aksen, y aksennya tadi, kan gitu. Sama dengan x aksen, y aksen itu sama dengan titik awal ditambah dengan translasinya, kan itu. Berarti kita langsung dapat kesamaan matriks, x aksennya itu sama dengan x tambah 1 dan y aksennya sama dengan y kurang 2. Nah, selanjutnya kita ke ini dulu, kita tulis ulang persamaan garis G-nya. G sama dengan 4x tambah 3y tambah 12 sama dengan 0. Kalau kita akan mengubah garis G-nya ini menjadi G aksen gitu, berarti kan X-nya dan Y-nya ini haruslah berubah juga menjadi X aksen dan Y aksen. Sedangkan dari sini yang kita dapatkan itu baru X aksennya aja. Sehingga ini kita buat jadi X sama dengan, berarti X aksen, satunya ini pindah jadi min 1 sama dengan X. Ini juga gitu, Y aksen, min 2 nya ini pindah ke ruas kiri, jadi tambah 2 sama dengan Y. Nah, karena kita sudah dapat X sama dengan dan Y sama dengan, kita substitusi aja langsung ke persamaan yang ini. Jadi G aksen itu sama dengan, ke titik 2 aja biar nggak bingung, 4, X-nya kan sama dengan X aksen kurang 1, berarti X aksen kurang 1 ditambah nih 3, Y sama dengan nih Y aksen tambah 2 ditambah 12 sama dengan 0. Ini kita selesaikan, ini kali pelangi nih, jadi 4x aksen dikurangi 4 ditambah ini juga 3y aksen ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 0.
Sehingga ini 4X aksen. Kita kumpulkan XY-nya di depan ya, 3Y aksen. Kemudian angkanya min 4 tambah 6 min 2. Maksudnya 2. 2 tambah 12 itu 14. Sama dengan 0. Nah, nanti di soal boleh juga menghilangkan aksen dan di X dan di Y-nya. Tapi haruslah di G-nya ini dinyatakan bahwa ini adalah G aksen atau bayangan dari garis G. Kayak gitu. Nah, ini dia. Untuk materi kedua, yaitu refleksi, atau bahasa Indonesianya itu pencerminan. Nah, refleksi itu merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Jadi, pencerminan itu biasanya dilakukan terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin. Jadi, ada sebuah garis yang bertindak sebagai cermin, ini cermin. Misalkan ini titiknya di sini, titik A, X, Y, nanti bayangannya jadi di sini. A aksen, X aksen, Y aksen. Dimana nanti ini jaraknya ini, misalkan jaraknya M dari titik A ke cermin. Nanti dari cermin ke bayangannya juga jaraknya harus M, kayak gitu. Nah, untuk bentuk refleksi terhadap sumbu X, itu nanti jika A, X, Y itu direfleksikan, ini boleh pakai M atau boleh pakai R, boleh, sama aja. M itu maksudnya mirror. Terus, MX itu berarti terhadap sumbu X, sama dengan A aksennya itu X-nya sama, Y-nya berubah jadi negatif. Kalau ditulis berupa matriks seperti ini, nanti direfleksi kalian pakai aja rumusnya yang ini, jangan pakai matriks. Boleh sih pakai matriks, maksudnya biar lebih mudah aja, pakai aja rumus yang biasa ini. Kemudian kalau dia terhadap sumbu Y, sama kayak tadi di sini MY akan menghasilkan A aksennya, X-nya yang berubah jadi negatif. Kemudian kalau misalkan dia terhadap garis Y sama dengan X gitu, berarti kan garis Y sama dengan X-nya ini jadi cerminnya. Nanti dia Y-nya ketukar aja sama X-nya. Dari X, Y jadi Y, X. Nah, jika dia terhadap garis min X gitu, ya tinggal ditukar, kemudian dikasih negatif. Selanjutnya, kalau terhadap titik 0,0, ini tetap, tapi dia dikasih negatif aja. X, Y-nya tetap dikasih negatif. Terhadap garis X sama dengan A. Nah, ini M, X sama dengan A. Nanti, karena ini X sama dengan A, berarti yang akan berubah adalah X-nya. Y-nya tetap. X-nya berubah menjadi 2 dikalikan dengan A-nya ini, dikurangi sama X-nya ini berapa? X asli. Gitu. Jadi, 2A kurang X asli. Nah, sekarang kebalik. Jika X, maksudnya terhadap garis Y sama dengan B. Nah, Y sama dengan B, X-nya yang tetap. Karena dia Y sama dengan Y-nya yang berubah. Sama tadi rumusnya, berarti 2 kali B, ini B, dikurangi dengan Y aslinya yang ini. Tuh. Nah, kita ke contoh soal aja ya. Berarti ini tentukan hasil refleksi titik A, 3,-4. Saya pakai R aja ya. Terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y berarti nanti dia sumbu X-nya yang berubah jadi negatif. Ini kan berubah jadi min X, Y kayak gitu. Awalnya X-nya kan 3, berarti di sini X-nya jadi min 3, kemudian Y-nya tetap min 4. Jadi inilah hasilnya. Selanjutnya, jika ada refleksi titik B, min 2, min 1, itu direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti tadi, rumusnya kalau direfleksikan terhadap X sama dengan A, itu akan berubah menjadi, X-nya yang berubah menjadi 2A dikurang X asli, Y-nya tetap. Ini juga gitu, berarti
2 kali A-nya kan ini 3. 2 kali 3 dikurangi X aslinya ini. Min 2. Kemudian Y-nya tetap min 1. Barulah, ini B aksen, ingat. B aksennya sehingga menjadi 2 kali 3 itu 6. Min kali min plus 2. Plus 2, min 1. Jadi B aksennya itu 8, min 1. Selanjutnya, komposisi refleksi. Nah, sama seperti sebelumnya yang ditranslasi, komposisi refleksi ya kalau dia setelah direfleksi, boleh direfleksi lagi, ya tinggal diulangin aja. Yang pertama adalah sesuai urutan, nanti refleksi pertama dulu, baru refleksi yang kedua. Ini misalkan kayak gini, tentukan hasil refleksi dari titik D, berarti titik D 4,2 itu direfleksikan terhadap titik asal, berarti titik asal tadi RO ya, 0,0. Kemudian dia akan menghasilkan D aksen kan gitu, X, Y. Nanti ini lagi direfleksikan kedua terhadap garis Y sama dengan X. Menjadi D double aksen, X aksen, double aksen, Y double aksen. Nah, yang pertama kita selesaikan yang ini dulu, yang ini. Berarti dia dari D 4,2 direfleksikan terhadap titik asal, titik asal O 0,0 gitu kan. Titik O 0,0 itu hasilnya akan menjadi D-nya ini, tadi apa yang titik O 0,0? Kalau dia RO gitu, dia berubah menjadi min X, min Y tetap, tapi dikasih negatif aja. Berarti di sini dia X-nya jadi negatif, min 4, Y-nya juga jadi negatif, min 2. Kan gitu. Baru kemudian berlanjut yang kedua. Berarti ini kan D, min 4, min 2, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, tadi kalau garis direfleksikan terhadap Y sama dengan X, dia ditukar aja posisinya. Jadi yang tadinya X, di sini jadi Y, yang Y jadi X. Berarti kalau yang ini, di double aksennya jadinya ditukar. Min 2, min 4. Nah, jadi di double aksennya sama dengan min 2, min 4. Selanjutnya refleksi kurva. Nah, cara pengerjaan refleksi kurva hampir sama dengan translasi. Yang pertama cari dulu sembarang titik di garis. Ini di sini garis L, kemudian nanti direfleksikan dulu dia titiknya, baru nanti disubstitusi ke persamaan garis ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung kerjakan ya. Ini kan dia kita buat dulu. L sama dengan 2X tambah 3Y tambah 6 itu sama dengan 0. Direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ternyata ini direfleksikan lagi terhadap X sama dengan 1. Nah, ini kita satu-satu dulu carinya ya. Kita ambil yang di depan dulu. Harus berurutan ya. Ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0, direfleksikan terhadap sumbu X gitu, menghasilkan L aksen. Nah, kalau tadi di rumusnya, titik X-nya itu ketika direfleksikan, X aksennya itu apa? Tadi kan tetap jadi X. Maksudnya di sini tadi X, Y ditranslasikan Rx kan ini jadi X, min Y. Nah, berarti ini X aksen sama dengan X, kemudian Y ketika direfleksikan ini jadi aksennya kan jadi berubah jadi min Y. Itu kan. Kemudian sama seperti tadi,
Ini kita buat X sama dengan udah. Kita ini buat Y sama dengan. Ini berarti kita Y sama dengan, berarti negatifnya sama-sama dibagi negatif, berarti ini min Y aksen kayak gitu. Sehingga kita tulis ke persamaan awal dari kurvanya. Nah, ini jadi L aksen. Jadi L aksen, dia X-nya berubah menjadi X aksen. 2 kali X aksen ditambah 3 Y-nya berubah menjadi min Y aksen. Min Y aksen. Ditambah 6 sama dengan 0. Jadi 2X aksen ditambah ini kali jadi negatif 3Y aksen ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini dia untuk L aksennya. Kita lanjut. Tadi L aksennya itu kita dapat 2X aksen kurang 3Y aksen tambah 6 sama dengan 0. Kemudian yang tadi itu selanjutnya itu adalah L aksen direfleksikan terhadap X sama dengan sumbu X sama dengan 1, garis X sama dengan 1 menghasilkan L double aksen. Nah, sama seperti tadi untuk yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, berarti kan ini R X sama dengan A, X-nya yang berubah jadi 2A kurang X, koma, Y-nya tetap. Ini A ya. Berarti ini dari yang X aksennya ini ketika direfleksikan akan berubah jadi X double aksen, di mana X double aksennya itu ini. Berarti sama dengan 2A kurang X aksen. Nah, ini awalnya. Sekarang kan X aksen itu udah berubah menjadi titik awal gitu yang akan direfleksikan. Kemudian Y-nya juga gitu. Y aksennya kalau ditranslasikan berubah menjadi Y double aksen akan tetap sama menjadi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya dia Y aksen, sekarang berarti dia tetap menjadi Y aksen. Untuk itu ini kita cari biar jadi X aksen ya. Kenapa kayak gitu? Ini kan L aksennya itu sama dengan 2X aksen min 3Y aksen plus 6 sama dengan 0. Kita akan mengubah menjadi L double aksen. Untuk itu ini dan ini harus berubah menjadi double aksen gitu kan. Sedangkan kita hanya mengetahui X aksen. Di sini X double aksen yang diketahui gitu. Sehingga kita berubahnya biar menjadi X aksen aja. Berarti ini 2A sama dengan min X, gitu kan. Kemudian ini kalikan sama-sama kalikan negatif 1, jadinya min X double aksen ditambah 2A sama dengan X. Kemudian untuk ini sudah jelas, kita langsung aja disubstitusi. Ini X aksen ya, berarti 2 X aksennya kita ganti menjadi ini, menjadi min X double aksen tambah 2A. A-nya tadi sama dengan 1 gitu. Berarti kali 1 sama dengan 2. Ini ya di sini. A-nya ini 1. Biar nggak bingung. Berarti 2 kali 1 2. Kemudian min 3, Y aksennya sama dengan Y double aksen ditambah 6 sama dengan 0. Ini juga kali pelangi, min 2X double aksen tambah 4 dikurang 3Y double aksen ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian ini akan sama dengan 2X double aksen dikurang 3Y double aksen 6 tambah 4 tambah 10 sama dengan 0.
Ini dia persamaan L double aksennya, atau nanti boleh dirubah menjadi L double aksen min 2x min 3y plus 10 sama dengan 0. Ini pastikan yang di sebelah kiri sudah menyatakan bayangan dari L, gitu. Bayangan kedua dari L. Atau nanti kalau nggak ada di pilihan, misalkan pilihan ganda, ya kalikan dengan negatif 1 dulu. Nih, jadinya semuanya dikalikan dengan negatif 1 menjadi 2x tambah 3y kurang 10 sama dengan 0. Nah, segitu pembelajaran kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dikontak aja di kontak person yang sudah tersedia ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye!